Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena melihat keadaan-keadaan yang saat ini. Memang firman Tuhan mengatakan, ketahuilah hari-hari yang terakhir ada banyak sekali kesukaran-kesukaran. Senantiasa Tuhan taruh dari mulut saya untuk menyampaikan kepada sidang yang dipercayakan, digembalakan. Ya, tetapi kita melihat hari kian hari benar terjadi kerusuhan, kesusahan di mana saja, peperangan demi peperangan, ya gempa di mana, banjir bandang di mana-mana menandakan kesusahan. Tetapi kita jadi anak Tuhan, melihat ini tidak boleh putus asa. Kita harus percaya kepada Dia. Bagaimana kalau kita bisa supaya tidak putus asa, kita datang mencari Dia karena Dia adalah sumbernya. Tidak bisa mengandalkan kekuatan. Minggu lalu Tuhan izinkan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan, dia jalankan hidup itu dengan susah payah. Tapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, dia jalankan hidupnya, Tuhan bilang pada waktu tidur pun di situ juga Tuhan memberkati. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan berusaha agar supaya andalkan Tuhan, taruhlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum saya masuk lebih dalam, tadi saya berbicara dengan satu anak muda. Saya melihat mukanya kusut, mukanya layu. Bukan layu sebelum berkembang. Dan saya tahu anak muda ini, dia sudah cukup lama tinggalkan Tuhan. Dia lebih kejar itu dunia. Saya hanya bisik sama dia. Mohon maaf nak, kamu lihat mukamu kusut, ya tidak bercahaya. Ya, kamu tahu kenapa? Untung kamu tinggalkan Tuhan. Untung, tidak kan? Kamu tinggalkan Tuhan, Tuhan sudah tidak ada di dalam hidupmu, engkau akan stres. Coba lihat mukamu baik-baik, mukamu layu, kusut. Kau bedakan dengan ini, kau bedakan ini. Saya sadarkan, jangan kau marah sama om ya. Om ngomong ini karena om sayang kepada kamu, dia hanya goyang kepala. Saya tahu dia mundur daripada Tuhan, dia jauh daripada Tuhan karena dia berikan kesempatan satu kali. Dia sudah tidak mau, kedua kali dia sudah tidak mau dan akan jalan berkelanjutan. Karena apa? Iblis yang mengganggu dia. Ya, iblis yang menghalang dia. Untuk kita mengiringi Tuhan, Bapak Ibu butuh Tuhan dalam hidup ini. Roh Kudus yang senantiasa berikan kekuatan. Tetapi kalau kita sudah tinggalkan, biar iblis yang menguasai kita, kita akan terhempas. Nah pagi hari ini, mari. Ini yang Tuhan ngomong dan kita tahu bahwa di luar sana itu, kekacauan demi kekacauan ada, kebakaran demi kebakaran sudah ada. Orang-orang yang ada di atas segala semua mereka ngelungsep ke bawah. Kita tidak tahu bagaimana hari ini. Dan juga untuk beribadah hari ini, sore kita tidak tahu ada ibadah apa tidak. Nanti ada pengumuman. Ya, tolong dilihat. Nanti ada pengumuman. Kalau keadaan baik, kita tetap ibadah. Tapi kalau keadaan yang tidak baik, itu kita stop dulu satu kali. Kita lihat keadaan lagi. Kita juga harus minta hikmat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membuka di dalam Pengkhotbah 5. Pengkhotbah 5 ayatnya yang pertama, kita boleh baca sampai dengan ayatnya yang ke-6. Pengkhotbah 5 ayatnya yang pertama sampai dengan 6. Ya, sambil Bapak Ibu buka, ya saya menunggu dan saya pesan untuk jemaat Tuhan, tolong dalam keadaan seperti ini, jemaat Tuhan yang biasanya mohon maaf suka terlambat. Ya, sekali lagi, yang biasanya hobi, bukan suka, hobi terlambat dan tahu terlambat itu salah, masih dibuat terus, tolong jangan. Karena gereja ini sesudah jemaat masuk tutup, sesudah jemaat tutup, karena kita harus jaga. Ya, jangan kita punya kebiasaan begitu, nanti kita menyusahkan orang lain. Sebab sekarang ini tidak aman. Jadi mohon maaf kalau saya omong, jangan marah. Tolong ya, yang suka terlambat atau hobi terlambat, ya tolong. Kita bawa, kita lihat, pelajari orang-orang yang suka dahulu cari Tuhan, itu bagus. Jangan tunggu masih pujian, masih apa. Tolong
ya, supaya kita ini beribadah lebih baik, ya. Mari kita buka di dalam Pengkhotbah 5 ayatnya yang pertama. Dikatakan di sini, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah adalah di surga dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang yang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Jangan mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Berbahagialah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sudah membaca, mendengar, dan merenungkan serta melakukan dalam hidup ini. Banyak anak-anak Tuhan mendengar, ya, mungkin merenungkan dan simpan dalam hati, tetapi tidak mau melakukan, tidak mau. Banyak juga anak-anak Tuhan mendengar saja sudah tidak mau, apalagi mau melakukan. Tapi pagi hari ini kita mendengar baik-baik, kita sudah membaca, kita mendengar dan merenungkan, melakukan. Dan kita tahu kalau kita sudah melakukan, Tuhan senang. Contoh, seorang bapak dengan anak. Kalau anak mendengar perkataan bapak, mendengar perkataan ibu dan melakukan, disayang enggak oleh bapak dan ibu? Pasti disayang. Tapi kalau anak mendengar, tidak mau mendengar perkataan bapak, tidak mau mendengar perkataan ibu, disayang enggak? Tidak disayang. Tentu kita semua jadi anak-anak Tuhan kepingin disayang Tuhan. Kepingin disayang orang tua. Kalau Tuhan sudah sayang kepada kita, Dia akan membentengi. Apapun persoalan masalah kita, Dia akan membentengi. Tapi kalau Tuhan sudah tidak sayang, Dia lepas kita jadi anak gampang. Dilepas pagarnya, Dia angkat. Orang tua juga. Kalau anak mau mendengar apa yang menjadi perkataan orang tua, orang tua tuh pasti pagari, jaga, lindungi mereka. Ya. Tapi kalau tidak mau mendengar, ya sudah, dijadikan anak gampang, dibiarkan saja. Kamu mau jadi apa, terserah. Sama juga dengan gembala. Gembala dia adalah seorang pemimpin yang Tuhan percayakan menggembalakan jemaat. Kalau anak-anaknya, jemaat-jemaat Tuhan mau mendengar, melakukan semuanya, pasti gembala itu senang. Ya, kalau sudah senang, pasti dia pertaruhkan kepalanya, pertaruhkan hidupnya, seperti Tuhan Yesus. Ya, kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Tapi kalau sudah tidak mau dengar, ya sudah. Daripada kita banyak bicara, dimusuhi, lebih baik diam-diam saja. Ya, kalau sudah diam-diam saja, ya sudah, mau apa lagi? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan pesankan kepada kita agar supaya jangan terburu-buru dengan mulutmu dan jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ini berbicara tentang nasar, janji. Ya, ingat kita jemaat Tuhan yang ada, jangan kita suka mengeluarkan janji, nasar. Ya, kita melihat kalau di dalam firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yefta. Kita melihat Yefta
Hakim-hakim yang ke-11. Coba kita lihat. Hakim-hakim yang ke-11. Kita melihat nasar daripada Yefta. Ya. Nasar daripada Yefta. Saya boleh baca, ada agak panjang sedikit. Nasar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase. Kemudian melalui Mispah di Gilead. Dan dari Mispah di Gilead ia berjalan terus daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku. Ke-31, maka apa yang keluar dari pintu rumah untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, ia akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Aroer sampai dekat Minit. 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel, ke Ramin. Sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispah, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada lagi anak laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuang hatiku hancur lulu dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Inilah Bapak Ibu firman Tuhan tentang nasar dari Yefta. Saya ingat kata Yefta. Dulu 30 tahun yang lalu Tuhan izinkan saya mempunyai sebuah kapal. Kapal itu beli dari Jepang dan kapal itu dinamakan karena saya beli dari seorang hamba Tuhan yang ada di Surabaya. Dan hamba Tuhan itu diberkati Tuhan dan setiap kapal-kapalnya yang dia beli dia kasih nama Alkitab, tokoh-tokoh yang ada, nama Yefta. Dan juga ada satu kapal lagi saya beli juga dari hamba Tuhan itu. Hamba Tuhan dia beli dari Jepang, dia kasih nama kapal yang satu lagi namanya Benaya. Ya. Tapi di sini kita berbicara tentang Yefta. Saya tidak tahu siapa itu Yefta. Pada waktu saya beli kapal itu, saya tanya kepada dia, kenapa kok kapal ini kok dikasih nama Yefta? Saya anak Tuhan, tetapi saya tidak tahu nama Yefta. Saya percaya Bapak Ibu yang di sini anak-anak Tuhan semua ya, pasti tahu karena ngelontok firman Tuhan. Ya betul ya. Ya. Bapak, aku udah tahu Pak ya karena udah pernah baca Alkitab. Ya. Tapi saya tahu Bapak Ibu pasti tahu. Ya, saya berdoa. Saya tidak tahu. Jadi hamba Tuhan itu mengatakan kepada saya, Yefta itu seorang pahlawan perang. Ya, pahlawan perang. Dia itu pada waktu itu Tuhan izinkan dia akan perang dengan Bani Amon. Tapi di situ dia berpikir, waduh Bani Amon ini begitu besar, bagaimana saya bisa berperang, bagaimana saya bisa menang. Tapi seorang hambanya yaitu Yefta ini, dia bernasar, dia berjanji kepada Tuhan. Tuhan, bila mana kalau kau izinkan saya berperang dengan Bani Amon ini, saya menang. Saya berjanji, dengar baik-baik. Kalau saya menang, dengar baik-baik. Kalau saya menang, saya berjanji. Kadang kita begitu ya. Kalau kau tolong saya berjanji. Ya, berjanjinya apa? Kalau saya sudah menang, saya pulang ke rumah. Ya, nanti yang sambut sama saya di depan yang keluar
pertama kali keluar dari rumah, itu orang saya persembahkan. Dia mempunyai anak satu, perempuan tunggal. Benar, pada waktu dia menang, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Ya, sampai dekat rumah, dia sedang menari-nari, dia senang, anaknya yang tunggal satu-satu keluar. Aduh, dia bilang, kok saya janji ini dan anak satu-satu tunggal, ya berikan, dan saya harus bagaimana, saya harus lakukan. Itu namanya orang yang komit mulutnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia lakukan. Nah kita juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tentu kita semua yang ada di sini berjanji. Pada waktu kita susah, pada waktu kita jalan buntu, kita berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tolong kepada saya, Engkau jaga kepada saya, Engkau lindungi sama saya akan berjanji Tuhan. Ya, apa yang Kau tolong, yang saya dapatkan, saya akan kasih kepada Engkau. Saya akan persembahkan kepada Engkau. Seperti Hana. Dia katakan, pada waktu itu dia lagi susah. Dia punya suami, namanya Elkana. Dan di situ Hana tidak punya anak. Elkana ambillah seorang istri lagi. Yang kedua namanya Penina. Penina ini sama Elkana keluarkan anak terus. Terus melahirkan. Tapi Hana tidak punya. Susah kan? Dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, saya berjanji Tuhan, kalau Engkau kasih sama saya anak, ya, di situ anak itu saya akan mempersembahkan kepada Engkau. Tapi kita melihat namanya Hana, komitnya begitu luar biasa. Tuhan izinkan. Pada waktu itu mereka bersetubuh dengan Elkana, ada hubungan dengan Elkana, kandungannya sedang ditutup, yang sudah tertutup, Tuhan bukakan kandungan daripada Hana. Dan di situ dia hamil. Hamil dapatlah anak. Siapa? Samuel. Langsung dia mempersembahkan. Itu orang yang hebat. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk apa kita dengar ini firman Tuhan? Supaya menyadarkan kita. Kadang kita ini manusia berbicara pagi dengan siang, sore sudah berbeda. Tapi Tuhan tidak senang. Maka itu Tuhan bilang kepada kita pagi hari ini. Agar supaya jaga kita punya mulut. Ya. Jangan suka kita berjanji. Apalagi di muka utusan Allah. Dengar baik-baik yang ada di sini. Jaga kita punya mulut. Kadang pada waktu kita susah, kita teriak sama Tuhan. Kalau Kau tolong sama saya Tuhan, saya akan setia kepadamu Tuhan. Kalau Kau tolong sama saya akan berpakai hidup saya ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Engkau tolong, kalau Engkau tolong. Tuhan bukan tidak sanggup untuk menolong. Ya, tetapi Tuhan tahu kita. Tuhan tahu hati kita. Maka itu kadang saya kalau sudah banyak orang sudah berjanji, jangan berjanji. Jangan cepat mulutmu berkata-kata. Lebih baik diam saja. Ada di dalam hatimu. Apalagi kalau engkau keluarkan di muka utusan Allah. Jangan, oh tidak, saya punya orang, kamu tahu kalau saya sudah janji pasti saya tepati. Pasti saya tepati. Orang timur sana bilang, amba, apalagi. Ya, kalau Tuhan sudah tolong, lupa. Saya ingat dulu teman saya satu. Dia sudah sakit kanker. Ini paru sudah. Ya, dia ngomong kepada saya, Pak, kalau saya sembuh dari kanker saya akan ikut pelayanan Bapak. Saya ikut, sudah. Saya bilang, saya punya orang mulutnya bisa dipegang, dia bilang. Saya punya orang mulutnya bisa dipegang. Saya ikut pelayanan Bapak. Kemana Bapak saya ikut jalankan segala semua. Sudahlah saya bilang berdoa sama Tuhan. Agar supaya Tuhan tolong. Tidak usah berjanji. Tapi saya melihat pada waktu dia meninggal Bapak Ibu. Dia bilang mulut saya ini bisa dipegang. Mulut saya bisa dipegang. Ternyata waktu dia meninggal mulutnya memang tidak bisa dipegang. Banyak teman-teman saya yang ada, wah orangnya ini begini, orangnya ini begini, tidak bisa dipegang. Tapi kita jadi anak-anak Tuhan, berusaha agar supaya mulut kita ini bisa dipegang. Kadang pelincah-pelincuh kita ngomong, tapi berusaha agar supaya mulut kita bisa dipegang. Saya bersyukur Andre dan Kesia selisih 11 tahun.
Ya, Kesia dengar baik-baik. Ya, pada waktu itu dengan susah payah saya berusaha bagaimana cara saya bisa mempunyai satu anak keturunan satu laki. Cukup 2 saja, perempuan. Ya. Usaha dengan kekuatan sendiri, usaha dengan dokter, obat-obat yang sudah saya pakai, yang dari Amerika, waktu saya ke Amerika saya dikasihkan obat, waktu saya ke Hong Kong saya dikasihkan obat, waktu saya ke Singapura dikasihkan obat, segala semua kosong. Tetapi Tuhan Yesus, ya, pada waktu itu saya katakan, Tuhan, kalau Engkau izinkan, saya mendapatkan satu anak lagi perempuan Tuhan. Dan anak ini saya akan serahkan kepada Engkau. Saya serahkan kepada Tuhan. Dan pada waktu dia lahir, pas tanggal 7 gereja. Pas tanggal 7, saya serahkan. Tinggal dia mau apa tidak. Saya hanya serahkan. Tinggal dia mau apa tidak. Gitu loh. Saya serahkan semua anak-anak saya ke dalam tangan Tuhan. Tinggal mereka mau apa tidak. Untung anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, mereka mau. Mereka sampai sekarang mereka tetap setia melayani Tuhan. Tentu mereka bekerja. Kalau kau tidak bekerja jangan kau makan. Tetapi mereka saya serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jadi mulai dia lahir sudah dibawa ke gereja sampai besar ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, tadi kita sudah melihat bagaimana Yefta dia komit, ya. Apa yang disampaikan semua dia komit. Dan kita melihat Yefta adalah orang-orang yang berhasil dan dia menjadi pahlawan perang yang begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar tadi Hana, dia komit dan Tuhan tahu. Tuhan berikan anak yang teristimewa, yaitu siapa? Si orang hamba Tuhan, yaitu Samuel. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya pesan kepada diri saya pesan kepada Bapak Ibu, ya, yang saat ini sudah pernah bernasar kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan, jangan kalian tunda-tunda. Kalau kalian tunda-tunda, ujungnya nanti bukan mendatangkan kebaikan. Bukan Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak pernah jahat. Bukan Tuhan mengizinkan kita celaka, tidak. Tapi Tuhan sudah tidak mau menjaga kita lagi, tidak mau menyertai kita karena mulut kita ini tidak bisa dipegang. Maka itu dia katakan melalui Raja Salomo, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah dan juga di hadapan hamba Allah. Dengar ini, ya. Ada kadang waktu firman Tuhan disampaikan kita tidak mengerti apa-apa, budak pikiran kita, hati kita ini budak, ya. Justru karena kita pikiran tidak menangkap, hati tidak menangkap semuanya. Sehingga kita terus jalan. Ujungnya Tuhan lepas hancur. Kita melihat karena perkataan bahaya sekali. Karena perkataan bahaya sekali. Saya tengah malam, saya bangun, saya menyembah. Habis menyembah saya berdoa. Pada waktu saya berdoa, Roh Kudus ingatkan saya, engkau buka ya WA-mu. Loh, saya mau berdoa. Buka dulu baru kau bisa ini. Saya buka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, WA-nya. Habis saya buka WA-nya, saya melihat ada orang-orang yang punya rumah mewah-mewah semua. Ada orang yang punya kedudukan tinggi. Ya, habis semua. Aduh Tuhan, sampai begini. Buka lagi, Tuhan kasih ingat, buka lagi. Tempat kita di Gerahadi, dibakar. Ya, apakah ada satu rencana? Tidak. Tetapi kemarin pagi, Saudara Alex sampaikan, hati raja ada di tangan Tuhan. Ya, semua hati kita yang tidak takut sama Tuhan ada di tangan iblis. Iblis bisa membawakan kepada kita. Hati-hati. Ini sekarang bukan enak. Senantiasa saya keluarkan dari mulut saya.
Mungkin Bapak Ibu berkata, bosan. Kok ngomong susah terus. Ya memang keadaan ini sekarang keadaan susah. Maka itu kita jadi orang tidak boleh arogan. Ini bahasa yang halus. Kita jadi orang tidak boleh sombong. Ya, kita akan melihat karena perkataan-perkataan sombong sehingga menghancurkan semuanya. Ya. Karena perkataan-perkataan yang sombong menghancurkan semuanya. Saya melihat di ini malam dari pimpinan, dari yang berkuasa, dia lagi membagi sembako, dipikir aman-aman. Ya sudah, habis membagi sembako ya sudah. Malam itu bakar semua. Kita tidak tahu saat ini bagaimana yang ada di luar ini. Tapi percaya, kalau kita jadi anak-anak Tuhan, ya, yang sudah ada Tuhan dalam hidup ini, kita sudah dirubah jadi orang yang rendah hati, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada orang-orang yang bisa menjadi berkat. Percaya, Tuhan akan pagari kita. Tapi masih pun Tuhan pagari, ya kita harus berjaga-jaga juga. Seperti tadi saya katakan, tolong, ya, ada di antara jemaat 1-2 orang termasuk istri saya, ya, yang suka terlambat masuk beribadah. Tolong jangan, ya, terlambat. Sebab apa? Pintu ini kita sudah harus tutup. Kalau kita gara-gara kita yang tutup, yang bikin terlambat, habis itu harus terjadi orang masuk membuat kerusuhan. Ini sekarang sudah tidak baik. Saya tadi malam saya sudah pesan kepada Pak RT, persis dengan saya baik, Pak tolong Pak, supaya ini kampung ini jam sekian sudah harus tutup seperti komit kita dulu. Baik Pak, itu masukan yang baik. Jangan kita diatur orang, kampung ini ditutup pada waktu malam. Tolong Pak. Tolong Pak, ini keadaan sekarang ini kurang baik. Jadi kita hati-hati ya, nanti untuk ibadah sore nanti ada pengumuman. Kita lihat keadaan. Kalau keadaan baik-baik saja, kita cari Tuhan. Tetap kita cari, tapi kalau tidak, mari kita di rumah dulu. Ya, kita di rumah, kita jaga dulu. Keadaan ini sekarang tidak baik. Di luar banyak orang susah, Bapak Ibu. Banyak orang susah. Mereka berpikir daripada saya susah, saya ikut. Ya, kita melihat bagaimana, ya, dijarah rumah-rumah orang-orang kaya itu. Mereka daripada susah lebih baik diambil. Ada satu anak kecil mendapat satu jam tangan 11 miliar. Wah, kenumpuk ini. Ya, 11 miliar jam tangan kita melihat. Karena apa? Karena jarahan. Tapi percaya, kalau kita ini hidup dekat sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Dikatakan di sini tentang Nasar, karena kita tahu ya, karena Allah ada di surga ya, dan engkau ada di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ya, kita kan tahu Allah ada di surga. Kalau kita berkata, kita bernasar, Allah itu dia dengar. Dia itu maha kuasa. Kuasa di surga dan kuasa di bumi. Dia ada di surga, dia tahu kita ngomong apa. Dia tahu kita punya hati. Dan yang kedua, kita melihat. Yang kedua, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh ini disebabkan oleh banyak perkataan bodoh. Ya, banyak perkataan, semua perkataan yang buat itu bukan untuk menguatkan. Ya, menguatkan orang tetapi meruntuhkan orang. Yang ketiga kita melihat kalau engkau bernasar, nah ini kepada Allah jangan menunda-nunda, ya, menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tetapi tetaplah nasarmu itu jalan. Ya, kita merenungkan pagi hari ini. Coba renungkan sejenak. Mungkin saya atau Bapa di surga tahu, mungkin saya tidak tahu. Ya, kalau kita sedang bernasar, jangan kita menunda-nunda. Kalau kita percaya ini firman Tuhan. Kalau tidak percaya ya tidak usah dengar. Itu apa itu. Ya. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau percaya,
Ya, kalau engkau percaya, kalau engkau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tetapi tetaplah nasarmu. Ya, saya udah bernasar sama Tuhan, karena Tuhan perintahkan, lakukan, perhatikan orang-orang lemah, orang-orang yang sedang susah. Saya sudah dapat perintah, baik Tuhan, saya akan lakukan, saya nasar dan saya lakukan. Apakah ada tantangan? Banyak tantangan. Untuk memperhatikan orang-orang itu saya mau lakukan tantangan banyak. Pembantu tantang sini, tantang sana, tantang. Tapi jalan terus. Ya, kita harus punya kuasa. Karena Tuhan pesan jalan terus, tidak boleh tidak. Dan kita melihat kalau kita menjalankan semua apa yang menjadi perintah Tuhan, hidup kita itu tenang, dijaga, dilindungi. Ya, seperti Tuhan perintahkan kepada saya, ya Tuhan, saya lakukan. Saya lakukan dan saya merasakan kehidupan saya selama 4 tahun lebih. Hati saya ini tenang, hati saya penuh dengan sukacita, damai. Bahkan apa yang saya menghadapi, tantangan-tantangan, semuanya ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan. Pas butuh, pas ada dia buka jalan. Pas ini semua dia buka jalan. Itu kan yang kita cari. Jangan semua sampai buntu tidak ada jalan keluar. Nah ini susah. Maka itu dikatakan firman Tuhan, ya, kalau engkau bernasar, bukan bernasar saja, perintah Tuhan apa saja kita berusaha melakukan. Pahit, tidak enak, tapi kita jalankan dan kita akan melihat kehidupan ini. Itu yang paling penting. Dan dikatakan di sini, ya, ayatnya yang keempat, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Keluarkan, ya. Lebih baik engkau tidak bernasar. Jadi saya senantiasa berbicara kepada orang-orang waktu mereka bernasar. Saya bilang jangan bernasar. Oh tidak, saya bilang saya ini punya mulut, kalau saya sudah janji pasti saya tepati. Ya, tapi kan tidak enak kalau kita mau berbicara. Kau ada nasar loh, kau sudah lakukan ini loh, kau ada nasar loh. Lebih baik engkau tidak bernasar. Tidak salah. Percaya saja sama Tuhan. Kalau jalan kita itu buntu atau mungkin sesuatu yang belum tercapai, kita minta saja sama Tuhan. Tuhan saya minta, tidak usah bilang kalau kau kasih saya lakukan ini, kau kasih saya lakukan, tidak usah. Yang penting kita minta saja sama Tuhan, hidup kita benar, Tuhan akan menjawab. Tidak usah kita pakai nasar-nasar. Kita minta saja yang penting hidup kita ini benar. Doa orang benar besar kuasanya. Saya tidak tahu hari ini, besok, lusa keadaan ini bagaimana. Negara sudah goyang begini. Ya, gedung DPR di mana-mana sudah dibakar. Kalau saya tidak salah, kantor gubernur Gerahadi juga sudah bakar. Kalau terbakar pohon saja yang di muka ada apa-apa. Tapi kalau gedungnya semua sudah terbakar. Menurut informasi katanya komputer sudah dibawa keluar, sudah dihancurkan. Bagaimana? Kita ini rakyat ini bagaimana? Coba kita pikirkan. Daerah-daerah di mana-mana. Makassar punya gedung DPR sudah terbakar. Semua sudah terbakar. Ini akan merambat kemana-mana. Saya hanya merenungkan. Tadi malam waktu saya berdoa, Tuhan bilang hati-hati. Mulut ini dijaga. Arogannya kita, justru kita sombong, keluarkan kata-kata yang tidak baik. Tuhan benci, Tuhan izinkan. Ada sampai orang punya rumah-rumah, semua barangnya dijara. Ya, kita juga hamba-hamba Tuhan, kita hati-hati. Saya katakan kepada saudara Andre tadi, kalau bisa dahkusak dikeluarkan di YouTube. Ya, tapi Andre bilang bagaimana? Kalau tidak keluarkan di YouTube, Kosin bagaimana? Kita tidak berpikir yang lain. Masih ingat Kosin bagaimana? Ya sudahlah, kita berdoa sama Tuhan.
kita jaga. Kadang kita juga jadi hamba Tuhan, ya. Diberkati jalan, angkat kepala sudah lupa, orang juga melihat kita. Ya, bisa melihat kita juga. Lebih baik sudahlah kita jadi orang, biar tidak ada nama, tidak apa-apa. Yang penting Tuhan senang sama kita. Kadang kita kepingin nama kita diangkat, kepingin sudahlah lebih baik Tuhan yang angkat sama kita. Saya pikir tadi malam ya juga, maka saya bilang hati-hati. Kalau saya tidak salah TP kemarin juga tutup, tapi sudah buka kembali, tapi kelihatan sepi katanya. Ya kita jaga-jaga, kita tidak tahu. Ya ada orang kalau sudah tidak senang dia datang, bung kayak begini. Bagaimana? Kita harus berjaga-jaga hidup ini. Jadi nanti sore saya juga tidak tahu Tuhan membawakan kemana. Kan gampang, kita tinggal muat, oh ibadah ada. Yang bertugas datang. Ya. Tapi kalau dalam keadaan kekacauan gini-gini, enggak. Kita di rumah saja sambil kita berdoa. Kita jaga baik-baik. Tadi saudara Yapi dia bilang, saya tidak ke gereja. Saya naik mobil, saya takut. Karena dia perjalanan dari Manyar ke gereja sini 2 jam ya. Jalan main salah terus. Saya bilang sudah naik saja Grab. Dia naik Grab. Sebentar, oi Om Pendeta, sudah 10 menit saya sudah sampai. Biasa saya 2 jam, jadi jam 3 saya sudah berangkat. Sampai sini jam 7 pagi. Jam 3 pagi berangkat jam 7. Jalan mutar salah, daripada engkau salah lebih baik kau duduk naik Grab bayar lebih. Iya dia bilang, saya bayar Grab berapa? 100.000 katanya. Ya ada apa-apa dia bilang. Daripada saya isi minyak, wes main jalan salah. Kok heran ya, kok jalan salah, kok heran jalan salah. Ya namanya sudah umur, ya. Pikiran lari kiri, lari kanan. Kemarin sudah bilang, wes aku udah ke gereja. Tapi gembala bilang tidak. Saya dipertemukan saya dengan engkau, harus engkau ke gereja. Sekarang saya kirim sama kamu Grab. Datang, tapi bayar ODW. Gitu loh. Bayar sendiri. Om Pendeta, lebih baik saya naik Grab saja daripada saya naik mobil. Keliling, setengah mati tidak sampai-sampai. Bayangkan jam 3 pagi berangkat, jam 7 baru sampai sini. Aduh, Tuhan Yesus. Padahal di sosmed, di situ coba lihat di TikTok. Wah, Yapi Sinatra, pakai topi, pakai brewo, kacamata, I can't stop loving you. Ada lagu rohani dan lain-lain, putar kemana-mana, ada terus dia punya muka. Tapi kalau untuk jalan dia tidak bisa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari ini satu pengertian firman Tuhan yang kita belajar. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Jangan mulutmu. Ya, orang di doa pagi senantiasa saya teriak, jaga mulut, jaga mulut, jaga mulut. Ya, barusan saya pergi ke dokter, pergi periksa semua. Dia bilang, Pak Herman, gula Pak Herman agak naik sedikit. Jaga mulut. Ya, jangan makan. Harus olahraga juga. Tapi banyak sekarang orang makan. Habis makan tidak olahraga, tidur. Makan tidak olahraga, tidur. Makan. Itu menumpuk semua itu penyakit yang ada di dalam. Jangan dia bilang. Jaga mulut ini. Itu untuk jasmani kita. Tapi rohani, jaga mulut ini juga. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik. Sebab apapun yang kau katakan, kau akan pertanggungjawabkan kepada Bapa di surga. Jaga ini mulut. Ya, apalagi dikatakan di sini, jaga mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Kadang melalui mulut kita perkatakan membawakan kita di dalam dosa. Kita kan tidak sadar. Saya juga kadang tidak sadar. Kalau sudah kadang emosi keluarkan kata-kata yang tidak enak. Membawa di dalam dosa. Maka itu kita minta sama Roh Kudus, tolong jaga mulut saya ini. Supaya setiap perkataan-perkataan yang ada ini adalah perkataan yang memberikan kekuatan kepada jemaat Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kita. Jaga ini mulut, kadang saya punya mulut juga masih seperti ini. Ya, saking jengkelnya keluar kata-kata yang tidak enak. Ya.
Maka itu pagi hari ini, mari kita berusaha jaga mulut ini ya. Jaga mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Ya, kadang kita sudah keluarkan kata baru, oh iya ya, saya kilaf. Saya lihat di sosmed ya, orang-orang yang mengalami rumahnya dijarah dan lain-lain, mereka membuat lagi di sosmed, minta maaf, sungguh saya tidak punya hati seperti ini, sungguh saya tidak punya hati, minta maaf. Terlambat sudah, tidak ada gunanya. Lebih baik kita ketemu sama Ibu Nur, kita ngomong begini, Bu Nur, engkau sangat cantik. Masih pun umurmu 74 tahun. Waduh, cantiknya muka masih bercahaya. Terima kasih Pak. Yang lalu saya katakan kepada dia, ini nyindir atau apa? Sungguh Bu, swear. Memang kan Ibu Nur mukanya kan cerah, putih, bersih. Saya tidak tahu Ivon dan Pipin kulitnya ya aku ikut Ambon sana. Ya, tapi Ibu Nur ini, waduh, kulit putih luar biasa. Hengki tertawa. Tapi baru-baru Ivon ini luar biasa ya. Dia sudah tahu di mana, ya dia ada pimpin sesuatu. Sampai tiba-tiba kok di mana-mana orang kok tahu dia dari mana, dia bilang dari GBI Surya Kebenaran. Oh, Ayi, lo kok tahu? Ya langsung difoto, langsung disiarkan kepada saya. Ini lo, anakmu ada di sini katanya. Ya. Tapi di sini kita melihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jaga mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Karena mulut keluarkan kata yang tidak baik, ya. Mereka ngomong, saya rasa ya biasa-biasa saja ngomong, ya. Karena ini mereka menari, ya. Tapi kita melihat pekerjaan tangannya, rumahnya. Kalau saya tidak salah, katanya sudah dibakar. Kalau saya tidak salah, katanya sudah dibakar. Tapi saya tahu Bapak Ibu lebih pintar, ya. Melalui ini, katanya di TikTok itu live-nya udah ditutup semua. Saya jadi heran Bapak Ibu. Beberapa hari ini saya punya WA yang saya browsing terus itu ketutup. Jadi saya tidak bisa lagi kirim. Satu-satu saya tendes. Ditutup semua. Loh kenapa kok ditutup? Teman-teman saya juga begitu. Bapak Pendeta Daud Chandra yang kirim firman Tuhan ditutup. Sampai sekian banyak, semua itu dia bingung. Ya ini karena sosmed. Semua seperti ini yang bisa membawa baik dan bisa membawa jelek. Tapi karena melihat perkataan-perkataan ini, pekerjaannya, rumahnya, semua harta-hartanya habis. Apakah Allah tidak sanggup? Renungkan baik-baik. Apakah Allah tidak sanggup untuk menolong kepada kita? Sanggup. Ya, sanggup. Kalau Allah mau tolong itu gampang. Tapi Allah tahu itu kita salah, supaya kita ini bisa minta ampun sama Tuhan, kita bisa bertobat. Maka itu pagi hari ini, mari kita renungkan baik-baik satu kebenaran firman Tuhan, agar supaya mulut kita, apapun yang kita lakukan, semuanya kita melihat satu, ya di dalam Kisah 5 ayatnya yang pertama, saya baca. Kisah 5 ayatnya yang pertama. Semua sudah dapat. Ananias dan Safira. Tadi kita melihat Yefta, Hana menepati janjinya. Ya, sekali Yefta, Hana dan Hana menepati janjinya. Ini ada satu, Ananias dan Safira, suami istri. Tolong dikeluarkan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?
sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungkan keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawabnya perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdusta, bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusungkan engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungkan keluar dan menguburkan di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ini berbicara tentang suami istri, ya, yang tidak pegang mulutnya pada waktu tanahnya belum jual. Mungkin pada waktu itu dia sangat membutuhkan dana itu. Dia mau jual tanah dan tidak bisa laku. Dan terus dia janji. Dia bilang, kalau Petrus, kalau si umpama sama hamba Tuhan, kalau si umpama tanah ini laku, ya, sekali lagi, kalau si umpama tanah ini laku, sebagian saya korbankan untuk Tuhan. Petrus tidak minta, tetapi dia yang keluarkan mulut. Pak, saya sudah punya rencana, Pak, sudah ada di dalam hati, Pak. Kalau laku, saya kasih sekian, Pak. Ya, kan Petrus kan tidak minta. Kita yang keluarkan mulut, tergesa-gesa kita keluarkan mulut supaya laku. Ya baik, Petrus bilang. Namanya Ananias. Datang lagi istrinya Safira. Suami istri kompak. Orang bilang bahasa kasar, suka tipu. Dia keluarkan juga sama-sama. Mereka kompak sehati. Suami istri 2 kan sudah jadi 1. Ya. Pada waktu itu didoakan. Jual, tanahnya laku. Pada waktu tanahnya laku, mereka tahu. Ya, mereka datang. Bukan tidak memberi, tapi memberi separuh. Apalagi yang tidak memberi. Yang memberi, dia memberi separuh, sana kan bagus. Saya pernah ingat dulu teman saya ada ngomong begini. 30 tahun yang lalu kami dari grup Full Gospel kumpul di perkumpulan di Perak, Full Gospel Chapter yang ada di Perak. Jadi teman saya satu ini seorang pengusaha truk. Dia katakan begini sama saya, Ai, ya, kita ini harus kembalikan Tuhan punya. Jangan sampai kita tidak kembalikan. Ya. Dan tidak boleh separuh. Kita harus kembalikan full. Kalau separuh kita kembalikan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tanam bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh kan. Jadi kita harus kasih full. Saya ingat sampai sekarang saya sadar. Barusan ada orang meninggal, saya ketemu sama dia. Tapi di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia bilang kalau kita tanam separuh, itu jagung kita belah separuh. Kau tanam kan tidak bisa tumbuh. Saya pikir-pikir betul juga. Benih itu kalau mau ditabur, harus tabur yang semua utuh, baru bisa tumbuh. Tapi kita melihat ini, Ananias, ya, Safira. Pada waktu dia susah, dia punya tanah kepingin. Banyak sekarang orang mau menjual tanah. Di mana-mana menjual tanah.
tapi sekarang ekonomi dalam posisi seperti ini. Tetapi dia datang kepada hamba Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Bagi manusia tidak ada, bagi manusia memang tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan mau bisa jalan. Terjual Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi waktu terjual dia dapat uang ini, dia datang, dia bukan tidak bawa, dia datang, cuma dia memberikan separuh. Ya, dia berikan separuh, dan saat itu juga Tuhan izinkan nyawanya atau dia meninggal. Mungkin zaman dulu bisa terjadi meninggal, tapi juga bisa menceritakan rohaninya mati. Rohaninya mati karena dia tidak percaya, dia lakukan ini. Sudah waktu itu meninggal pada zaman dulu diambilkan pasti dikubur. Ya, bukan dibakar. Ada orang meninggal disuruh bakar, ditumbuk itu tulangnya semua baru dibawa pulang ke daerah supaya jangan menyusahkan orang. Ada orang pesan kayak begitu, kalau saya mati dibakar aja. Tetapi ini kita lihat dikubur. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesudah dikubur, selesai orangnya belum pulang dari penguburan, datang lagi istrinya, Safira. Bohong lagi. Jadi suami istri ini bohong. Dan mereka katakan, kenapa engkau bohong? Suamimu baru meninggal. Ah, masa? Iya baru meninggal. Kenapa engkau datang bohong lagi? Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Meninggal lagi di bawah kubur. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita jadi anak-anak Tuhan. Kita berusaha, jangan kita tipu Tuhan. Jangan kita tipu Tuhan. Kalau kita tipu Tuhan, yang susah nanti kan kita. Meninggal rohani kita mati. Ya, jasmani kita mati. Ya, bahkan nyawa kita juga diambil Tuhan. Tetapi yang saat ini, yang saya melihat, kalau orang menipu Tuhan, ya, nyawa rohani kita ini mati. Ya, rohani kita ini mati. Jasmani kita juga mati. Semuanya Tuhan. Pekerjaan kita ini mati. Semua mati. Maka itu marilah kita berusaha. Kalau kita mau masa depan kita ini bagus. Mazmur 37 ayat 37. Kita harus jujur sama Tuhan. Ya dikatakan ya. Tidak dikatakan tidak. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan yang benar-benar harus terakhir pagi hari ini. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 5. Pengkhotbah 5 ayatnya yang ke-6. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 6. Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataanmu sia-sia banyak, tetapi takutlah akan Tuhan. Ya, tetapi takutlah akan Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya tidak perpanjang lagi. Saya dari tadi saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan kau berikan hati saya damai. Kau udah damai Tuhan. Ada apa? Saya pertama tidak damai. Saya ini periksa diri. Tuhan saya salah apa? Ya, saya salah apa? Berikan saya damai Tuhan. Dan juga saya berpikir mungkin Tuhan kita tidak tahu di luar ini ada apa. Kita kan tidak tahu saat ini. Jemaat Surya Kebenaran kan tidak ada, dilarang untuk membuka HP melihat ini semua keadaan-keadaan, tetapi kita melihat ya. Saya tidak tahu ada apa sekarang yang terjadi. Kita pulang sebentar, kita hati-hati ya. Kita pulang sudah, tidak usah kemana-mana lagi ya. Tidak usah kemana-mana. Tadi saudara Andre memang diminta oleh kakak iparnya untuk sampaikan firman. Sudah setiap tahun dia kasih jadwal sama dia 2 kali kakak iparnya untuk khotbah di Lebak Arum sana. Saya bilang sana buka, ya buka katanya. Tapi kau hati-hati, ya jalan hati-hati. Tidak boleh, dan kita bawa mobil juga hati-hati. Jangan sampai kita senggol-senggol orang ya. Ya kadang kita ini jadi orang bawa kita senggol orang nanti jadi rame. Jadi kita lihat keadaan sebentar. Kalau tidak perlu kita keluar rumah, tidak usah keluar rumah. Ya, tapi kalau keadaan aman-aman saja, mari ya kita jaga semuanya dan kita bisa beribadah sore hari. Tapi untuk ibadah sore hari itu ada pengumuman. Nanti sebentar saya lihat keadaan hati blek ya kita ini. Tetapi ingat setiap pagi ada doa pagi ya. Setiap pagi ada doa pagi
untuk menyegarkan kita. Ingat, tanggal 1 sampai tanggal 5 menurut informasi ada demo besar-besaran. Saya juga tidak tahu apakah minggu depan kita harus memberikan makan, hari Selasa kita harus memberikan 6 panti, kita harus kasih. Kita buat apa tidak, karena ini harus antar semua ke sana. Tapi kita berdoa kalau Tuhan bilang go, jalan. Tapi kalau Tuhan bilang stop dulu, kita minta hikmat Tuhan, stop dulu, kita stop. Tapi percaya ya, apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Mari saya undang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan satu